Selamat datang di Pacelaton Podcast RRI Yogyakarta ya. Untuk kali ini bisa jadi menjadi edisi yang spesial. Kenapa spesial? Karena di sini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang spesial yang pastinya kalau saya pun ditanya siapa sih orang yang spesial buat saya gitu ya. Saya akan jawab orang yang spesial itu adalah ibu saya. Nah, kali ini juga sebenarnya saya kedatangan tamu yang spesial juga. Jadi tulisan-tulisan beliau ini selalu mengangkat tentang perempuan ya. Kalau kita ingat bahwa buku-bukunya beliau pun juga tentang perempuan. Dan bukan kali yang pertama tulisannya tentang ibu yang banyak dibaca oleh para pembaca. Kali ini juga kita akan bahas di sini di Pacelaton. Kita langsung saja jumpai ada Kang Maman di sini. Selamat datang di Jogja, Kang Maman di RRI Jogja. Terima kasih. Saya langsung dihidangkan pemandangan yang sangat heritage. RRI itu dalam perjalanan sejarah bangsa, perjalanan kemerdekaan bangsa kan luar biasa ya. Langsung ketemu tokohnya di depan. Oh ya. Dr. Abdurrahman Saleh. Terima kasih udah mengundang di Pacelaton. Itu bahasa apa? Pacelaton bahasa Jawa. Oke. Jadi celatu ya, dari kata celatu. Celetuan. Tapi di sini kita ngobrol ya. Jadi Pacelaton. Jadi cerita-cerita ngobrol di sini. Kita mau ngobrolin tentang ini loh Kang Maman. Buku saya yang ke-60. Bukunya Kang Maman yang ke-60. Ke-60. Tapi bicara tentang ibu, tentang perempuan Kang Maman ini bukan yang pertama kali ya untuk karya-karyanya. Hampir 60% buku saya bicara tentang perempuan. Tentang perempuan. Sebenarnya kalau misalnya ini ditanya, ibu di sini, ini ibu kandungnya Kang Maman sendiri atau ada ibu dari cerita orang lain sih? Kisah nyatanya, inspirasinya pasti dari ibu saya. Yang menjanda hingga akhir hayatnya 38 tahun lamanya gitu kan. Tapi juga saya mencoba mencari tahu bagaimana perasaan ibu-ibu tunggal, orang tua tunggal, hampir 50-an perempuan yang membesarkan anaknya seorang diri dengan berbagai sebab, entah perceraian, entah kematian. Itu juga saya ajak ngobrol. Tanpa mereka tahu bahwa saya sedang melakukan riset tentang suasana hati orang tua tunggal dalam membesarkan anak-anak mereka. Lalu saya juga mewawancarai sejumlah anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal. Lalu kemudian saya melihat ada benang merah antara ibu saya dengan hampir semua ibu-ibu orang tua tunggal yang berada di masyarakat yang sangat patriarkal, sangat patriarkis seperti di negeri ini gitu. Lalu kemudian muncullah itu dengan cerita sepertinya sangat pribadi antara saya dengan ibu, dengan saudara-saudara saya, tapi sebenarnya juga berbicara tentang ibu-ibu sejumlah anak. Termasuk ibu dari anak-anak yang tidak seberuntung kita ada di luar penjara dan bisa mendapatkan kebebasan seperti hari ini. Jadi saya mewawancarai juga narapidana anak, bukan narapidana mereka, anak-anak binaan yang tidak seberuntung kita yang harus mendekam di lembaga pembinaan khusus anak di beberapa kota untuk berbicara tentang bagaimana hubungan dia dengan ibu dan dengan bapak mereka. Oke, jadi kalau Kang Maman ini kan dulu pertama kali saya wawancara Kang Maman itu novel Ray dan perempuan. Itu kan hasil skripsi Kang Maman ya, tentang catatan Ray ini seorang pelacur gitu ya dulu ya. Dan lebih utama soal bagaimana dia menjadi ibu buat anaknya. Iya, itu juga seorang ibu kan Ray ya. Nah, kalau ini dari Kang Maman sendiri seberapa besar sih ibu itu sendiri menginspirasi Kang Maman dengan karya-karyanya? Ibu saya orang yang nggak mau diglorifikasi, nggak mau dipuja-puja dan lain sebagainya tuh. Sehingga kalau saya menulis tentang ibu, tentang perempuan, itu saya pasti nggak pernah ngasih ke ibu. Karena saya takut ibu malah marah. Karena buat ibu, semua kebaikan itu ya adalah kewajiban dia sebagai ibu. Tanggung jawab dia sebagai perempuan yang dititipkan amanah oleh Tuhan berupa anak. Sehingga semua kebaikan itu kalau saya bilang ibu baik banget, enggak lah, memang begini tugas ibu kayak gitu loh. Sehingga saya nggak berani untuk nulis ketika ibu saya masih hidup. Dan ketika saya di televisi muncul di Indonesia Lawak Club di mana-mana, saya selalu dikagetkan oleh skenario teman-teman yang tanpa saya tahu saya tiba-tiba ibu saya dimunculkan di studio. Itu tahun
2014, 2018 terakhir ibu saya juga dihadirkan di satu acara, juga pernah dihadirkan di Mata Hati Kompas TV dan di beberapa tempat. Dan ibu saya itu tidak senang dengan glorifikasi itu, misalnya datang karena rindu pada anaknya di Jakarta, jarang ketemu nih. Dia datang tiba-tiba muncul, tapi selesai acara tuh ibu saya langsung pulang. Gak ada pesta-pesta untuk kemudian yuk makan bareng merayakan hal-hal seperti ini. Buat ibu saya ada yang lebih penting dari sekedar merayakan itu, menjalankan kehidupan sehari-hari seperti ibu-ibu yang lainnya. Iya, tapi kalau catatan di sini banyak sekali pesan-pesan ibu yang dituliskan Kang Maman gitu. Sangat, karena saya merekamnya dan menangkapnya, dan saya merasa api kehidupan saya, api energi saya itu dipantik oleh ucapan-ucapan ibu. Misalnya apa nih? Misalnya, ketika saya diterima di UI, kita tidak punya uang, pensiunan, adik saya 4. Itu ibu tunggal pada saat Udah itu? ibu tunggal, saya tahun 84, bapak saya meninggal 82. Ibu saya 84, tiba-tiba kami bahagia, saya bahagia melihat pengumuman di koran, ada nama saya di situ. Lalu ibu saya kasih ketika sedang menjemur pakaian. Begitu saya kasih, dia cuma lihat, tersenyum, lalu dia sujud syukur, mencium tanah yang masih ada percikan air itu. Lalu kemudian sayanya yang bertanya, duitnya dari mana? Kan saya 5 bersaudara tambah ibu ber-6, duit dengan 300.000 bagaimana bisa hidup di Jakarta? Itu tahun 84 ya. Ibu saya cuma bilang gini, tugas kamu sekolah, tugas saya cari uangnya. Sederhana kan bahasanya. Dan pada saat itu ibu menerima pensiunan dari almarhum hidup bapak. dari pensiunan bapak. Dan itu kalau dihitung pakai matematika kalkulatornya manusia nggak akan cukup. Nggak akan cukup ya untuk kuliah, kemudian biaya untuk adik-adik. Kuliah, lalu adik saya juga sekolah semuanya. Kuliah, ya sayanya kan yang bingung. Karena otomatis sepertiga dari gaji itu kalau kita hitung-hitung habis untuk saya lah. 2/3-nya masa untuk dibagi berlima. Tapi ibu saya bilang nggak usah dipikirin gitu loh. Baru saya tahu belakangan bahwa selama saya kuliah, saya harus berterima kasih pada adik-adik saya yang siap makan telur 1 dipotong 5 dengan ibu. Ada di cerita di sini nih, 1 telur dipotong 5. 1 telur dipotong 5. Bagaimana 1 mangkok mie instan bisa membuat kenyang semua adik-adik saya karena dicampur dengan semua makanan sisa yang ada base kemarin dan lain sebagainya. Itu yang membuat ibu saya marah kalau kami menyisakan makanan. Tapi oleh dia diolah lagi. Kan begitu makanan-makanan sisa, sedikit ikan, sedikit apa, rasanya jadi luar biasa kan? Diolah lagi sama ibu menjadi luar biasa. Sayur favoritnya ibu adalah sayur kelor santan atau sayur singkong santan yang nggak usah beli, ada di halaman misalnya. Lauknya ikan-ikan kecil yang ada di sawah di depan rumah kayak gitu-gitu tuh bisa membuat anak-anaknya tidak ada yang stunting tuh. Tapi dulu tinggalnya di Makassar ya? Enggak, ibu saya justru anak tunggal di Makassar, tapi kemudian terdampar di kampung ayah di Sumedang, tanpa keluarga dari pihak ibu sama sekali, hidup seperti seorang diri di sana dengan 5 anaknya. Itu makin membuat suasananya jadi drama banget kan. Walaupun semuanya mengaku kan ada keluarga bapak di sini, tapi apapun ada beda kan dengan kalau darah dagingnya sendiri. Paham. Kan? Ditambah lagi dengan status janda yang kalau datang ke rumah orang itu orang menutup pintu pasti mau minjam duit. Hati-hati janda datang, hati-hati suamimu. Janda muda pula, kayak gitu-gitu tuh itu dirasakan oleh ibu saya, sehingga ibu saya yang menambah penghasilannya dengan naik motor 45 kilo ke Bandung untuk membeli selimut, membeli baju, membeli apa untuk kemudian dijual di Sumedang untuk dikreditkan. Bayar 3 kali, bayar 4 kali supaya dapat selisih dikit untuk membiayai kami. Itu kalau datang di bayaran pertama lancar, bayaran kedua, ketiga baru kelihatan dari jauh muka ibu saya dengan adik saya menenteng adik saya, orang udah nutup pintu. Isunya hati-hati ada janda datang. Padahal isu yang sebenarnya adalah, hey bayar kreditanmu, tapi karena dia nggak mau bayar, caranya dengan nutup pintu. Jadi ibu saya selalu dihadapi dengan palang pintu yang tertutup misalnya. Iya. Nah, itu yang dirasakan oleh ibu dan saya nggak pernah lihat air mata ibu di depan adik-adik. Oh ya? Ibu saya nggak pernah nangis. Tapi depan Kang Maman pernah? Bukan rezeki. Saya orang yang susah tidur kan. Jadi saya bisa sampai malam belajar dan lain sebagainya. Nah, ketika adik-adik saya tidur, saya udah sering mendengar isak tangis ibu dari kamarnya. Itu yang, wow, ibu saya kuat banget ya. Di depan adik-adik saya dia harus tegar. Karena adik-adik saya belum siap untuk itu kan.
Adik-adik saya harus Adik Kang tetap Maman yang paling kecil usia berapa itu? saya 16. 14, 12, 10, 8, 6 tahun. 6 tahun yang sering diajak Yang untuk bungsu. nagih 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun itu ganti-gantian. nagih piutang itu selalu diajak ya. Salah satu dari anak karena dia harus tetap menjaga anaknya kan. Sementara saya ditugaskan untuk jaga rumah misalnya. Dengan 2 adik yang lain dia bisa bawa gembolan, sarung kayak selimut kayak apa yang dibutuhkan oleh orang-orang, jalan ke kampung-kampung untuk jualan itu misalnya. Ya, dan judul ini memang berarti dan janda itu ibuku. Itu memang Kang Maman ingin menyampaikan ini ibu saya gitu. Saya tadinya halus banget judul yang di bawah sebenarnya judul saya. Selalu ada marah untuk orang yang disayang. Itu yang saya bayangkan karena saya ingin mengglorifikasi halusnya perempuan, halus tanda kutipnya perempuan. Kalaupun dia marah itu karena dia sayang. Kalau dia marah kepada kami ya karena dia sayang sama kami gitu kan ya. Tiba-tiba ketemu surat cinta saya di baju saya yang cucian kayak gitu tuh. Tiba-tiba ibu marah, meledak. Ya karena, ayo dong jangan rusak sekolahmu hanya karena mulai pacaran dan macam-macam kayak gitu. Usia berapa Kang Maman saat itu SMA. Kelas, udah boleh sih sebenarnya. Udah 17 tahun. Tapi buat sama ibu saya. itu anak kepala KUA. Udah gitu ibu saya cuman bukan gak boleh tapi fokus nih. Sementara si perempuan ini udah kapan kita nikah di surat itu seperti itu gitu ya? lah. Padahal waktu kan itu masih SMA kan? Iya kan lagi cinta-cinta butanya tiba-tiba kasih dong Meledak. kasih keseriusan gitu kan. Kapan kita nikah karena bapak saya nggak boleh pacaran lama-lama harus dinikahkan. Lah ibu saya berharap anak tunggalnya mengawasi kelima adiknya tiba-tiba ada surat itu misalnya. Meledak marahnya itu karena dia sayang sama saya, karena dia sayang sama adik-adik. Maka judulnya itu. Tapi kalau saya pakai judul sehalus itu, ibu saya 38 tahun tidak menghadapi masalah dengan halus. Ibu saya ditempa oleh kekerasan, oleh kekasaran, oleh pandangan yang luar biasa terhadap janda gitu kan. Sehingga mungkin banyak yang risih dengan istilah kok judulnya janda sih gitu. Iya. Kok kesannya kasar banget. Kasar mana dengan perlakuan orang terhadap janda? Kasar mana terhadap perlakuan orang terhadap ibu kamu yang janda? Iya. Sebagai anak, kamu anak keberapa? Anak pertama. Anak pertama pula. Iya, ibu saya juga janda. Nah, kan makanya. Lama sekali. Bagaimana kamu merasakan orang menutup pintu untuk ibumu? Saya pernah dapat anggapan seperti ini nih Kang Maman. Ini kalau boleh cerita dulu, saya sempat dianggap bahwa ini anak kalau nggak punya ayah itu pasti nakal, pasti nggak benar. Yes. Saya pernah ada dibully seperti itu. Di buku itu juga ingin mengatakan, pesan buku ini sebenarnya ingin mengatakan, jangan pernah percaya bahwa semua anak dengan orang tua tunggal pasti broken home. Pasti akan menghasilkan anak-anak yang pecah, yang tidak bisa dipegang, tidak bisa diandalkan dan lain sebagainya. Yuk kita buktikan sama-sama yuk bahwa kita bisa. Tapi di sini nih, Kang Maman kan ada tulisan yang pernah ibu yang dibilang janda genit gitu ya. Itu benar? Ya. Dan itu bukan sekali dua. Dan pada saat itu malah justru ibu sendiri yang marah ya, yang ngajari Kang Maman untuk ayo kita putar balik motornya, kita hampiri mereka, kita lawan ibu mereka. Yang ngajar saya jadi laki-laki. Ibu yang ngajar saya jadi manusia untuk sangat radikal sih kalau ibu saya bilang dalam Islam itu mempertahankan hak itu syahid. Kok kamu jadi penakut kayak gitu tuh? Ibu sedang menempa saya untuk jadi besi gitu kan, untuk besi yang ditempa betul-betul untuk jadi keris, untuk jadi senjata, untuk kemudian menghadapi semua yang ada gitu loh. Sehingga cara dia mengajar bukan dengan fisik, dengan kekerasannya, tapi dengan kalimat-kalimat yang ayo dong, kamu harus kuat, tapi tidak perlu dengan kalimat itu kan. Ibu kasih contoh-contoh nyata misalnya. Ketika saya ke sekolah menunggu motor dari adik saya yang memakai motor, ibu saya bilang itu ada sepeda. Kami diajarkan untuk jangan mengeluh dengan saya punya motor, kenapa harus naik? Kenapa motor saya dipakai sama adik saya gitu kan? Ketika tiba-tiba motor saya itu dipakai untuk menikahkan adik saya, ibu meminta maaf kepada saya, maaf ya uang kamu dipakai untuk adik kamu nikah. Tapi saya percaya kamu kuat untuk berangkat ke sekolah dengan kaki atau dengan sepeda. Ajaran-ajaran seperti itu tuh yang ditanamkan oleh ibu dengan saya sehingga saya bisa kuat dari 84 saya di Jakarta tanpa keluarga ibarat. Karena ibu yang selalu nekenin soal itu gitu. Kalau saya nggak ingat ibu dengan segala ketegasannya, ibu dengan tiba-tiba pulang, kenapa ibu
sendu banget dan mukanya antara merah dan hitam, marah banget. Padahal tadi dia pergi dijemput oleh temannya. Sekampung dengan dia dari Makassar. Dengan tujuan untuk dipertemukan dengan orang penting di Sumedang untuk persiapan menjadi calon anggota DPRD, untuk ikut didaftarkan sebagai calon anggota DPRD. Karena ibu saya dianggap vokal dan bisa mengungkapkan perasaan dan pikirannya dengan bagus. Tiba-tiba ibu pulang dengan dengan muka yang kayak orang yang linglung, masuk kamar, banting pintu. Saya diemin aja, saya nggak mau marah. Adik-adik saya suruh mandi, belajar, cepet tidur. Begitu tidur baru ibu saya tahu tuh. Bunyi pintu adik-adik saya dia tahu tuh. Begitu semua tertutup dia tahu pasti di ruang tamu cuma ada saya. Baru dia keluar, baru dia cerita. Ibu tadi hampir diperkosa, dibawa ke hotel bukan dibawa ke kantor partai itu. Kayak gitu. Dia nggak mau adik-adik saya tahu. Bahkan sampai ketika buku ini terbit, adik-adik saya nggak ada yang tahu cerita ini. Saya nggak mau adik-adik saya luka. Kang Maman simpan cerita itu sendiri. Terus apa yang Kang Maman lakukan pada saat itu? Kita mau laporin, saya emosi dan mau melaporkan ke polisi. Di sini perempuan dengan stereotip yang luar biasa. Saya kan janda. Mau diajak sama orang, pasti orang langsung bilang, mau salah sendiri, kenapa kamu mau ikut? Bayangkan nggak, korban itu selalu menyalahkan dirinya sendiri kan. Saya pacaran dengan kamu, saya sudah percaya dengan kamu, kamu akan lindungi saya. Sehingga ketika kamu ajak saya ikut karena saya percaya kamu akan melindungi saya. Tapi tiba-tiba kamu merudah paksa saya, memperkosa saya. Pasti yang disalahkan tetap perempuan. Dalam perspektif patriarkal kan, kok kamu mau sih diajak ke tempat kosan laki itu? Perempuan ini udah memberi kepercayaan 100% bahwa lu pelindung, tapi lu ternyata yang melakukan kekerasan gitu. Kalau kita pakai perspektif korban di jurusan saya di kriminologi, bukan salah perempuannya di titik itu gitu loh. Ketika kepercayaan itu dikhianati, maka yang mengkhianati kepercayaan itu yang salah kan. Tapi di ibu saya, kalau saya melapor, orang ini terkenal, nggak ada yang percaya sama saya man. Dan saya janda, dan kalau saya laporin, semua adik kamu jadi tahu betapa terlukanya adik kamu satu. Betapa nanti adik kamu kalau sampai ke sekolah, nih anaknya janda nih yang bikin rusak rumah tangga orang. Yang mau diperkosa ibu, yang dituduh merusak rumah tangga orang juga ibu. Diam aja. Ibu nggak tersentuh kok. Begitu ibu tahu dibawa ke hotel, ibu lari kok. Nah ibu lari dari hotel itu sampai ke rumah saya. Sehingga saya tahu hotel itu di mana dan berapa jaraknya dari rumah. Karena setelah itu saya membayangkan ibu saya lari dan saya datang ke hotel itu dan wow, kuat banget ibu saya tuh. Dan itu cerita ke Kang Maman pada saat cuma ke saya. Dan dia nggak pernah, dia selalu mengingatkan jangan cerita ke orang lain ya. Jangan cerita ke adik-adikmu. Adikmu nggak boleh terluka untuk itu. Saya kaget ketika ini peluncuran 10 November lalu ternyata adik saya datang dengan istrinya, datang dengan anaknya, datang rombongan plek. Aduh, dia nggak bilang ke saya. Baca semua adik-adiknya baca? Nggak apa-apa, mereka udah dewasa kan. Adik saya yang kerja di bank pemerintah itu juga terdiam. Padahal itu anak yang paling disayang oleh, maksudnya paling dekat dengan ibu saya. Tapi saya lihat dia kemarin cukup kuat ngadapin fakta ini. Dia juga nggak tahu. Anak itulah yang diajak tiap hari nagih kreditan itu. Kreditannya. Saya nggak tahu apakah dia tahu atau tidak. Tapi kemarin saya lihat mukanya berubah dan berusaha untuk nahan emosi. Karena pas saya ngomong itu dia ada di depan saya bersama istri dan anak-anaknya. Iya, di sini sempat juga yang sebenarnya ada yang pesan ibu ya yang ibu kan janda, sebaiknya berjilbab dan menutup seluruh aurat supaya tidak dihina-hina orang. Itu yang kepala KUA itu katakan ya kan. Terus ibu tuh sampai, tidak ada perempuan yang boleh dihina Pak Kepala. Apapun pakaiannya, apapun statusnya. Ini sama seperti tadi yang Kang Maman sampaikan juga gitu. Ibu saya cuma mau ngajarin orang, jangan menilai orang dari penampilannya. Jangan gampang menstigma orang dari sisi itu. Perempuan jalan lalu kita melakukan catcalling, kita sweetin dan lain sebagainya, itu kan udah pelecehan seksual. Tapi kemudian kalau lapor ke aparat, lalu aparat bilang, perbaikin dong pakaiannya. Kenapa sih nggak pernah dibilang, perbaikin dong moral orang yang melakukan itu. Itu sama dengan ibu saya mengajarkan adik saya yang perempuan. Begitu maghrib selesai, tetangga bilang, perempuan masuk ke dalam, di luar banyak setan. Ibu saya bisa teriak loh. Setannya aja suruh masuk biar perempuannya bisa di luar aman. Itu ibu saya. Kenapa yang disalahkan manusianya sih gitu loh. Loh saya bilang, Bu, nanti dianggap melanggar agama. Kalau semua anak malam-malam masuk ke dalam,
Anak yang keluar malam itu pasti dinilai negatif loh. Padahal dia suster. Padahal dia ibu yang harus ke pasar untuk belanja subuh-subuh tengah malam. Untuk dia jual paginya buat menghidupi keluarganya. Tapi karena semua perempuan yang keluar malam disebut perempuan malam. Kan stigmanya jadi semua perempuan malam salah. Lah kalau tidak ada yang mau jadi suster, nggak ada yang mau keluar malam. Siapa yang ngerawat pasien? Ibu saya hanya SMP tapi bisa berbicara seperti itu. Itu yang saya kagumi. Itu yang saya catat dalam kehidupan saya. Tapi kalau saya mau nulis, ibu saya bilang, apa sih? Itu biasa aja. Emang seharusnya begitu gitu loh perempuan. Makanya aku nggak mau mengglorifikasi selama ibu hidup. Tapi karya-karya itu ada ini sekarang ya. Saya kan, menyisipkan di semua novel karya-karya saya ada pesan ibu. Tapi kan saya nggak nyebut nama ibu. Nggak ada kan judulnya ibu. Walaupun itu ibu saya. Dia terselip dalam tulisan lain. Supaya ibu saya nggak merasa saya sedang menceritakan keluar biasaan dia. Yang menurut dia biasa aja. Tapi di antara sekian pesan dari ibu tuh apa sih yang paling sampai sekarang Kang Maman juga yang itu dijadikan kayak misalnya pegangan hidup gitu? Ketika saya sudah bisa seperti ini, secukup ini, lebih dari cukup ini, saya ingin ibu saya senang. Jadi ingin ngajak ke Jakarta, dia nggak mau di kampung lebih adem, di Jakarta panas. Selalu begitu tuh. Biarkan saya di kampung bisa dekat dengan makam ayahmu gitu kan. Kemudian saya ibu senang apa? Misalnya senang anggur dan lain sebagainya. Senang ini, senang kue, itu saya pasti kirimin lebih misalnya. Dan asal tahu, semua pemberian saya yang beli ini, beli itu ditaruh di lemari bajunya, tidak boleh disentuh oleh siapapun. Oh ya? Ada sih memang ya di sini ya dituliskan ya Kang Maman ya. Itu dari anak saya. Gak boleh ada yang sentuh. Itu kan buat saya wow. Ternyata seperti ini ya ibu saya yang bisa makan seenaknya di Jakarta. Buat ibu saya anggur yang cuma 200.000 itu ditaruh di kulkas. Bukan cuma di kulkas. Tahun berapa itu? Sampai meninggalnya. Meninggal tahun berapa? 2020. Kalau kiriman kayak gitu dari anak itu dia taruh, ini pemberian anak saya. Dengan bangga dia akan katakan itu. Ini pemberian anak saya. Dia melatih tenis, tiba-tiba saya kirimkan alat tenis. Ini pemberian anak saya. Selalu aja itu yang dibanggain. Tidak dipakai. Dipakai tapi disimpan. Dipakai kalau yang kayak raket tenis, sepatu dan semuanya itu ini pemberian anak saya. Teman-teman di lapangan tenisnya itu yang selalu bercerita ke saya betapa bangganya ibu kamu kalau pakai pakaian dan baju yang dikirimkan oleh kamu. Saya kira cuma baju kan. Ternyata makanan pun ditaruh di lemari yang digantung baju di bawahnya makanan. Dan dia tulis, ini makanan anak saya nggak boleh ada yang sentuh. Tulis tangan di situ. Ibu sehingga anggur yang saya bisa makan dalam 1-2 jam habis. Itu bisa 2 minggu ada di kamarnya. Karena dia makan sedikit demi sedikit. Nah pada satu titik saya bilang, oke, saya akan kirim lebih ya. Dan saya nggak mau kirim makanan lagi, takutnya seperti itu tuh. Saya kirim uang lebih. Ini untuk ibu ya. Disimpan juga? Bukan disimpan. Dia diam-diam ngasih ke adik saya. Yang lagi ada masalah dan sebagainya. Dan saya marah. Bu, saya kirim itu untuk biar ibu sehat. Biar makanan ibu sehat, biar bisa beli multivitamin, biar bisa. Karena ibu... Saya dengar dari dia nggak pernah cerita ke saya kalau dia sakit. Saya dengar ibu sakit, ayo dong berobat ke dokter dan lain sebagainya pakai uang saya gitu kan. Ibu saya cuma bilang satu, kamu udah ngasih ke saya kan? Udah. Berarti hak saya kan? Ya hak saya juga untuk memberikan kepada siapapun. Toh dia adikmu. Itu yang. Oke, tisu dong. Itu yang bikin dia apa ya? Yang bikin dia kemudian nasihat di balik itu adalah jangan senang sendiri ya. Adik-adikmu juga harus bisa merasakan apa yang kamu nikmatin. Itu ibu ya. Jadi selalu memikirkan. Nggak ada perbedaan di antara kami yang kata orang di luar, Kang Maman paling sukses, lalu paling disayang. No, nggak ada beda. Saya yang ada di posisi sekarang terlihat di publik, diperebutkan waktunya untuk difoto oleh orang, dengan adik saya tinggal di kampung. Saya yang terkesan punya rumah tangga yang baik dengan adik saya yang bercerai. Dengan adik saya yang jualan di stasiun bus di Bandung. Nggak ada perbedaan. Di mata ibu saya semua anak. Kasih sayangnya sama. Itu yang aku dapatin bahwa saya nggak boleh melakukan yang sebaliknya pada anak-anak saya. Siapapun dia, di titik manapun dia. Dan itu ternyata pelajaran parenting yang paling luar biasa. Salah satu parenting toksik yang paling bahaya buat anak adalah ketika kita membedakan anak hanya karena melihat keberhasilannya. Dan baru saya tahu siapapun anaknya dengan segala
permasalahannya semua lima-limanya dipuji. Saya nggak pernah tahu adik saya bercerai tadinya. Semua dipendam oleh ibu. Ibu pembohong itu ya, Iya, sepertinya di sini ya. Iya. Semua dia telan. Itu yang saya bilang, ibu saya sepertinya sehat, tapi sebenarnya dia memendam banyak hal. Sehingga ketika meninggal tanggal 12 Juli itu, saya merasa terpukul karena dia nggak pernah memberitakan sakitnya. Sakit? Dia nggak pernah bilang dia sakit kan, dia sehat aja kan. Terus jadi kita optimis ibu panjang umur gitu loh. Ibu baru 69 tahun kayak gitu tuh. Masih muda, masih naik motor sendiri, masih ke pasar sendiri, masih kemana-mana sendiri. Tiba-tiba masuk kamar untuk sholat maghrib dan bangunin saya untuk sholat isya kepada cucu yang tinggal berdua dengan dia. Adik saya yang paling bungsu yang tinggal di Sumedang. Karena suaminya polisi, dia ini jarang di rumah juga. Sehingga untuk nemanin ibu saya, anaknya yang perempuan bermalam di situ. Itu yang oke, nanti saya bangunin kalau habis sholat isya untuk makan malam bareng dan sholat isya. Begitu dibuka pintu, ibu saya udah nggak ada gitu. Dan kayaknya kematian seperti itu yang diinginkan oleh ibu saya. Tapi ada semacam Karena memberikan pesan gitu. Ada pesan dari sebelumnya. teman-teman, bukan dari saya, bukan dari kami malah pesan. Pesan teman-temannya di lapangan. Saya ditanya sama teman-temannya, apa sih cita-citanya Bu Parman? Nama bapak saya disebut di situ. Oh, saya berharap kalau meninggal saya nggak mengeluarkan kotoran dan tidak dalam keadaan sakit supaya anak-anak saya tidak merasa jijik untuk memandikan saya. Itu ngomongnya ke orang lain, bukan ke kami. Saya nggak mau merepotkan anak-anak saya. Mudah-mudahan lima-limanya mau memandikan saya tanpa ada kotoran. Dan dia capai itu. Dia dapatkan itu. Itu yang luar biasa. Yang luar biasa kedua, rumah kami yang ditinggalin itu adalah rumah ibu saya. Yang dijual dari Makassar ke Sumedang. Ditambah oleh gaji-gaji tabungan bapak saya. Begitu bapak saya meninggal, kami beli masih dari keluarga. Tiba-tiba kami tahu bahwa ternyata rumah saya itu suratnya ganda. Double. Itu yang ada di sini. Ada di situ kan? Iya. Termasuk juga di awal ketika saya baca ini kok ya itu tadi seperti Kang Maman cerita, dari awal tuh sudah ujiannya tuh bertubi-tubi. Tapi nggak pernah nangis tuh ibu saya. Bapak sudah meninggal, kemudian kakek datang meminta semua warisan. Itu beneran itu Kang? Yang kayak rumah itu pun aku sebenarnya berhati-hati untuk nulis karena masih ada keturunannya kan, yang bisa bikin. Itu diambil semua begitu. Jadi itu padahal anak-anaknya kan banyak ya kan? Kang Maman dengan adik-adik. Ayahku kan anak tunggal. Saya minta maaf betul ke kakek saya cukup berada, ningratnya Sunda, dekat sekali dengan para proklamator bangsa ini karena dia juga berpolitik dan lain sebagainya. Anaknya cuma satu, bapak saya. Dia berkali-kali menikah pun anaknya cuma satu. Bapak saya punya saudara dari ibu yang sama tapi bapak yang berbeda gitu kan. Sehingga warisan dari kakek saya itu langsung jatuh ke bapak gitu kan. Tapi begitu bapak meninggal, dia mau pinjam lagi surat tanahnya. Kita semua berlima ingin berperang dengan kakek waktu itu. Kan udah dikasih ke bapak. Tapi ibu keluar dari kamar langsung ngasih ini. Ya nggak apa-apa kan, bapak kakekmu masih hidup. Apapun itu kakekmu gitu. Jangan pernah langsung marahin dan musuhin kakekmu. Tanpa dia kamu nggak ada nih. Ya kemudian kakek saya akhirnya nikah lagi dengan surat tanah itu. Kita marah, ibu saya bilang enggak. Itu kakekmu. Dan kemudian kakekku datang bawa istrinya. Lalu di hari tuanya kakekku, paling sering malah kakekku ke rumah kami. Dan ibuku tetap membuka pintu dengan baik. Dan mengajarkan kami semua untuk jangan dendam ya, itu kakekmu. Jangan dendam ya, itu kakekmu. Kalau kamu masih bisa kasih duit kakekmu hari ini, kamu bersyukur. Berarti tanpa warisan pun kamu masih bisa hidup. Syukuri, jangan malah marah. Kalau kamu sudah bisa ngasih kan berarti kamu punya kelebihan untuk itu. Jangan malah sambil ngasih sambil maki-maki. Atau sambil ngasih sambil, dulu surat tanah diambil dan lain sebagainya. Nggak pernah keluar itu dari ibu. Itu yang dijaga oleh ibu saya, silaturahmi. Sama dengan surat tanah itu kalau baca di situ kan. Dan kami tidak pernah tahu ibu saya berjuang bolak-balik Jakarta, Sumedang untuk mengurus surat tanah supaya jadi tinggal satu. Dan ibu tidak pernah kasih tahu kalau surat tanah itu ketika sudah menjadi hak kami, ternyata pemiliknya 5 anaknya, nggak ada nama dia. Bayangin nggak? Dia yang berjuang tapi yang punya nama itu di surat tanah itu kami berlima.
Apa yang Kang Maman bisa baca perasaannya dari ibu pada saat itu? Oh, ketika akhirnya dia bisa berjuang mendapatkan surat tanah itu, orang pertama yang disuruh simpen saya kan, anak tertua. Dan tahu ketika memberikan surat tanah itu nanti dibuka setelah ibu meninggal ya, satu. Yang kedua, jaga baik-baik ya, karena ini warisan bapak kamu. Padahal saya tahu yang dijual rumahnya di Makassar itu ibu saya. Betapa dia memuliakan suaminya di kondisi itu kan. Saya disuruh jaga baik-baik karena dibilang ini warisan bapak kamu. Setiap saya lulus, dia selalu bilang bahwa hebat ya bapak kamu ya. Sudah meninggal tapi masih bisa kirim uang dari surga. Uang pensiunnya kan. Iya, sama kayak ibu saya juga bilang seperti Ngomongnya itu gitu. ya. Padahal dia berjuang untuk melengkapi uang yang tidak cukup itu. Tapi dia tetap bilang, kamu jadi sarjana itu karena uang dari surga yang dikirimkan oleh bapak kamu. Jadi jangan pernah lupa doain bapak kamu. Ibu tuh selalu begitu ya. Dia nggak pernah bilang doain saya nggak. Dia selalu bilang jangan pernah lupa doain bapak kamu. Selalu seperti itu. Jadi bagaimana dia, makanya saya bilang ini ibu saya luar biasa nih. Itu yang bikin saya susah untuk menyempurnakan tulisan ini selama dia hidup. Karena saya ingin nanya. Jadi ini ditulis udah lama ini Kang? Diam-diam, cuman nggak jadi buku. Ini kalau nggak dikejar-kejar penerbit nggak jadi juga nih. Karena aku udah mulai ingin melupakan karena ibuku nggak mau sama sekali ditulis tentang peran dia dan sebagainya. Karena dia menganggap itu biasa, satu. Yang kedua nanti kalau enggak ada orang yang terluka dengan cerita. Jadi udahlah selalu seperti itu. Tapi dia tahu aku ingin menulis karena ada kalimat terakhir di situ yang saya tanya ke ibu. Kok ibu setia amat sih 38 tahun jadi janda, nggak mau nikah-nikah gitu. Emangnya bapak sempurna? Kan aku nanya itu. Emangnya bapak sempurna? Emangnya bapak nggak pernah selingkuh? Bayangin nggak pertanyaanku? Iya. Jahat kan? Sampai sedemikian setianya. Jawaban ibu saya itu yang pernah ada dikutip di Indonesia Lawak Club. Yang emangnya bapak sempurna? Enggak lah, nggak ada manusia sempurna. Sedikit dong salahnya, enggak seperti bintang-bintang di langit. Banyak dong, iya. Tapi kok tetap setia ya ketika bapakmu datang ke rumah, dia jadi matahari. Begitu matahari nyala, bintang-bintang kilat. Cuman begitu kalimat. Lalu saya nggak nemuin salahnya bapak saya karena kalimat-kalimat itu. Jadi dia selalu ingin bilang, bapak ada puisiku kan, bapakmu adalah matahari kesadaran itu karena dia yang. Dan lalu, ya yang paling sempurna di mata saya bapakmu. Makanya saya nggak akan nikah lagi. 38 tahun dan dia penuhi itu. Dia nggak pernah pindah dari kampungnya bapak saya karena makam bapak saya di situ. Di usia dia hampir 70, saya aja nggak kuat kalau ke makam bapak saya karena makam bapak saya itu ditambah makam pahlawan, naik bukit, naik gunung, itu lebih dari 200 anak tangga ke atas. Tapi ibu saya hampir tiap minggu ke sana hanya untuk mau berbicara dengan bapak. Aku udah, aduh, ibu saya hujan nggak hujan, kita semua khawatir karena Cimayor itu gunungnya gini, pendek tapi begini kan, makamnya di atas. Di Makassar ya? Di Sumedang. Di Sumedang. Kalau orang Sumedang ditanya Cimayor udah pasti ini jalan, semua matanya pasti menatap ke atas karena kuburannya di atas. Perempuan 70 tahun ini masih tiap minggu mendatangi. Cuman untuk ngobrol, kalau dia sebutnya ngobrol dengan bapak. Ya pasti dia bawa bunga, pasti dia bawa air wangi untuk bapak. Itu yang setia, yang nggak mungkin saya nggak bisa ngebayangin kesetiaan dia. Tapi kalau menurut Kang Maman, apa sih ujiannya ibu yang paling berat pada saat sudah ditinggal bapak itu? Kamu pernah nggak membayangkan ibu ingin tetap bersilaturahmi pada siapapun? Sudahlah, bapak sudah meninggal, itu takdir, nggak boleh disesali. Hidup harus dimulai lagi. Ibu saya ingin tetap bergaul. Caranya bagaimana? Paling gaul itu kan paling asik dua, musik dan olahraga. Ibu saya nggak bisa bermusik, dia olahraga. Dia beli raket tenis itu ya? Tenis, dan kemudian dia beli net volley, dia beli bola volley. Setiap sore dia pasang net di sawah kering depan rumah. Ini rumah saya, ini jalan, ini sawah kering, tempat orang-orang berkumpul main volley. Tapi karena status janda, nggak ada yang mau bermain volley dengan ibu. Sehingga 1 lawan 1 saya dengan ibu. Bahkan pernah ibu saya main sendiri. Dia servis, dia ke sana, jauh ini balik lagi ke sini untuk servis. Saya saksi mata di depan itu melihat, wow, ibu saya edan nih. Akhirnya saya temenin ibu, kita main, begitu asar bunyi,
bukan mau asar. Ya asar selesai, ibu udah capek, udah mau masuk ke kamar, mau ngisi bak mandi dan sebagainya, mau mandi untuk sholat, langsung saya mau bongkar net, mau bongkar bola. Enggak, jangan, biarin aja, nanti untuk orang main. Dan begitu ibu saya masuk ke dalam rumah, orang-orang datang untuk main voli menggunakan peralatan itu yang ibu beli. Tapi ketika ada ibu, nggak ada yang bergabung dengan ibu. Dijauhi gitu ya. Betapa dulu ya. parianya, betapa Janda rendahnya itu ya? janda itu di situ. Gitu. Tapi itu yang mendorong saya untuk saya harus jadi sarjana. Supaya ibu saya dihargai. Ya, kembali lagi berarti pada saat Kang Maman keterima di UI, terus Kang Maman dengan Baru di titik itu. biaya yang terbatas, langsung nekat Baru saja di titik begitu itu. ya. Baru di titik saya jadi sarjana, adik saya jadi sarjana, adik saya berikutnya jadi sarjana, orang lihat, wow, janda itu ternyata luar biasa ya. Baru kemudian ibu saya dilihat sama orang. Iya, betul. Yang kedua, tiba-tiba kami anaknya diam-diam memberikan hadiah naik haji. Sesuatu yang nggak pernah juga dia minta, tiba-tiba, Mak, udah lunas nih kredit Haji. tabungan hajinya. Tabungan haji. Dia kaget, begitu dia pulang baru semua. Buat saya juga nggak salah lah, sekeliling pasti ada pengalaman yang membuat orang menjauhi janda juga mungkin, yang harus saya lawan kalimat soal hal itu kan. Baru setelah itu orang memanggil ibu saya Bu Hajah. Baru setelah itu rumah saya ramai oleh pengajian. Baru setelah itu ibu saya diundang kemana-mana. Jadi pada titik itu ibu saya pintar banget, nggak usah dikeluhkan. Kita mau naik kelas nih, naik kelas tuh pasti ada ujiannya gitu. Kalau kamu berhasil, orang juga akan lihat kok. Tapi nggak pernah diucapkan dengan, tapi dia ngajarin dengan sikap-sikapnya kan. Udahlah, itu biasa. Jadi semuanya dianggap biasa, walaupun ya tengah malam aku mendengar suara tangisan. Nangis ya, tengah malam. Udahlah. Akhirnya kita sadarin sendiri. Ketika kami semua udah jadi orang, ibuku ikut termuliakan di mata orang, dan ibuku kemudian jadi sangat aktif dan melupakan semua yang terjadi di masa lalu, dan semua orang dibaikin lagi. Ibu saya senang masak, terutama masakan Makassar, coto Makassar. Dia bikin, dia bawa ke lapangan, dia merayakan kebersamaan kembali tanpa pernah merasa dendam dengan orang-orang itu. Yang paling saya marah, tapi ternyata dia baik banget sama orang itu, adalah ketika anak kecil naik ke pagar, naik tembok, ada pagar pendek kan di depan rumah saya. Tiba-tiba anak itu tergores luka. Karena pagarnya pendek, mungkin dia pegang lalu luka gitu kan, padahal nggak tajam-tajam amat, tapi namanya anak kecil. Begitu terluka, ibu saya mau ngasih obat merah, tiba-tiba ibunya datang, ibunya bilang apa? Nah, enggak. Janda tuh ya, pagarnya aja bikin luka anak orang. Oh, yang pagar. Apa yang dilakukan ibu saya? Marah, balik enggak tuh. Begitu gaji pensiunannya keluar, ibu saya bongkar tuh pagar, bikin pagar ulang yang tinggi supaya nggak bisa dimanjati dan tidak melukai orang, sehingga ujung pagar itu dia tutup. Ujung tajam itu ditutup kayak gitu. Kita kan marah. Mama yang dihina kok mama yang melakukan itu? Ya nggak apa-apa, kenapa? Kan ada duit untuk beli. Gitu aja cara menjawabnya. Berarti di sini juga catatan-catatan itu banyak orang sekeliling Kang Maman juga yang memang bercerita di sini yang Kang Maman. Yang saya lupa diingatkan. Banyak yang saya tidak ingat. Terus salah satunya yang saya tidak ingat dan saya baru lihat di Facebook ibu adik saya yang kedua bungsu itu, yang sekarang ada di bank Mandiri di Jakarta, adalah cerita betapa ibu saya itu tetap membesarkan hati anak-anak ketika pintu orang ditutup padahal dia mau nagih kreditan itu. Dan adik saya sampai tidak bisa, kan kalau dia berhasil dapatin tagihan kredit itu kan anaknya pasti dibeliin es, beliin apa, dan anak kan berharap banget sebentar lagi dapat es, sebentar lagi dapat jajanan gitu ya. Tapi yang dilihat bukan cuma nggak dapat es, bahkan pintu orang pun ditutup gitu loh. Nah itu yang bikin adik-adik saya jadi kuat. Dan saya tahu adik-adik saya belajar dari situ juga. Dan salah satu yang luar biasa, adik saya itu yang itu tuh yang sering dibawa itu salah satu yang paling memuliakan dan paling cinta sama ibu saya, yang anytime jauh dari Jakarta pulang untuk ibu hampir tiap saat, dan dia yang lebih hebat dibanding saya kalau dalam urusan merawat ibu saya. Ibu berarti sekarang dimakamkan di Sumedang juga, sebelahan sama bapak? Nggak bisa karena bapak di Taman Makam Pahlawan kan. Jadi nggak jauh dari kaki bukitnya itu, kalau hitungan kaki bukit, ibu saya di bawah, bapak saya di atas. Karena nggak boleh sembarang lagi di Taman Makam Pahlawan. Iya. Kang Maman, kalau saat ini, sekarang ini, ibu
ada di depan Kang Maman pengen bilang apa sama Ibu? Ya saya harus minta maaf karena akhirnya menuliskan tentang ibu saya. Tapi saya cuma ingin bilang bahwa ibu saya cuma bilang begini, kamu mau tahu orang bahagia nggak? Itu orang yang membahagiakan orang lain. Mudah-mudahan itu juga terjadi pada ibu saya. Dia sekarang bahagia. Karena sudah membahagiakan kami semua. Tidak cuma saya, tapi anak cucunya dan banyak orang di sekelilingnya yang waktu ibu saya meninggal, saya buka lemari cuma sudah kosong. Lemari pakaiannya udah kosong. Kemana berarti? Dia bagi-bagi ke teman-temannya, termasuk koleksi sarungnya. Sebelum Koleksi meninggal itu? Sebelum meninggal. Ketika saya teman-temannya jawabannya cuma satu. Ini yang dia kasih tanda orang lain, bukan kami. Yang tersisa itu cuma makanan yang saya beliin. Masih ada di situ, tapi bajunya udah nggak ada semuanya. Dan ternyata teman-teman di lapangan tenisnya bilang, kemarin ibumu selain masakin kami semua coto Makassar, ibumu bagi-bagi dan ibu bilang, biar nanti kalau saya meninggal saya nggak diminta pertanggungjawaban ini saya gunakan untuk apa dan untuk apa ditinggalkan tapi tidak digunakan dan tidak berguna buat orang lain. Sehingga dia bagi semua apa yang dia sudah beli dengan susah payah untuk beli sarung, beli apa, nggak ada di rumah. Yang ada cuma apa? Daftar tagihan PLN sudah dibayar, tagihan air sudah dibayar, rapi banget. Dan tidak ada utang sama sekali. Semua udah dibayar oleh dia. Dan hanya buat minta saya, maaf saja, Kang Maman? Saya ingin berterima kasih bahwa dia membahagiakan kami. Saya ingin minta maaf karena kami belum bisa membahagiakan dia. Kalau saya berlebih-lebihan nanti ibu saya marah lagi. Kalau saya ingin mengucapkan terlalu banyak hal, nanti ibu marah lagi dan ibu kemudian mengatakan, udahlah, itu memang tanggung jawab saya gitu loh. Jadi biarkan ibu saya tenang di sana dan bahagia melihat kami masih punya kesempatan untuk mendoakan di setiap sujud terakhir kami di setiap rakaat sholat. Untuk membahagiakan itu ya. Membahagiakan ibu di sana ya. Saya cuma ingin minta maaf karena ibu pernah mengatakan saya nggak butuh hartamu. Saya cuma minta waktumu untuk nemenin ibu. Dan saya nggak berhasil. Kang Maman jarang nemenin. Jakarta Sumedang itu deket, tapi kemudian kesibukan yang membuat saya jarang datang dan ibu bilang, Man, sebentar lagi ada jalan tol ke Sumedang. Sering-sering datang ya. Begitu jalan tol jadi ibu saya wafat. Man, kalau datang ke Sumedang itu bawa keluarga besarmu dong. Saya, istri, anak 3, menantu, cucu. Wah, harus mobil gede tuh, Mak. Ibu saya bilang, insya Allah kamu bisa beli Pajero. Ibu saya meninggal, saya bisa beli Pajero. Jadi saya belum bisa bawa keluarga dengan mobil itu. Tapi semua kalimat dia keluar dan itu bisa saya buktikan. Termasuk mobil itu. Dan itu yang saya memarahi diri sendiri. Karena itu sudah ada, tapi ibu saya sudah nggak ada. Itu aja. Terus Kang Maman mungkin bisa kasih pesan juga gitu ya ke anak yang memiliki orang tua tunggal, ibu tunggal. Jangan pernah menganggap ini sebagai takdir buruk. Dan kemudian self-fulfilling prophecy menganggap ya kalau kita buruk ya pantas karena kita anak tunggal. Mari ubah semua persepsi orang bahwa justru dari orang tua tunggal itulah Tuhan menitipkan kekuatan-kekuatan luar biasa. Dan rayakan kekuatan-kekuatan luar biasa itu dengan menjadi orang-orang yang luar biasa juga. Bukan malah sebaliknya. Dan kita buktikan pada semua orang pada semesta di sini bahwa tidak ada kata orang tua tidak lengkap. Ketika bapak saya meninggal, ibu saya sekaligus menjadi bapak buat saya dan dia tetap lengkap. Dan disitulah keluar biasaan. Jangan pernah merendahkan berkah Tuhan yang diberikannya lewat ibumu yang begitu luar biasa. Di dalam satu tubuhnya ada 2 orang, ada ibu, ada bapak. Itu aja. Jadi mari rayakan semua kejadian-kejadian ini dengan kita buktikan bahwa kita bisa. Dan saya yakin sih semua bisa. Apalagi kalau kita percaya pada kekuatan doa ibu. Ya. Terima kasih ya Kang ya. Sudah banyak cerita di sini. Terima kasih banyak. Saya tahu ibu saya hadir. Saya bahagia ini. Thank you. Oke.
Baik, terima kasih Kang Maman sudah banyak memberikan inspirasi melalui buku ini. Dan Janda Itu Ibuku. Tadi pesannya Kang Maman ya. Jadi semua ibu itu hebat ya Kang Maman ya. Adakah rasa sakit melebihi sakit saat melahirkan? Ada. Kala dibentak oleh anak yang kulahirkan. Terima kasih. Sampai jumpa di Pacelaton edisi yang lain.